Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil hadi lil haqq. Nas'aluhu ayyahdiyana linanhadha bi amanatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam ketaatan dan kebaikan di dunia ini, semoga kelak Allah kumpulkan kita di dalam surganya yang tertinggi. Pemirsa yang berbahagia, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab disebut dengan mahabbatur rasul atau hubbur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku, kata Rasul, lebih dia cintai daripada anaknya, daripada kedua orang tuanya, dan daripada manusia semuanya. Dikisahkan suatu ketika Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintaimu, tetapi tidak lebih dari cintaku kepada diriku sendiri." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab, "La ya Umar, belum sempurna keimananmu wahai Umar, sampai engkau mencintaiku lebih daripada mencintai anakmu, dirimu, dan semua manusia." Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Al-ana ya Rasulullah, uhibbuka." Ya Rasul, saat ini aku mencintaimu melebihi cintaku kepada diriku sendiri, kepada anak-anakku dan keluargaku, dan kepada seluruh manusia. Maka Rasulullah SAW sabdakan, "Al-ana ya Umar, saat ini wahai Umar, baru sempurna keimananmu." Cinta kepada Rasulullah SAW adalah salah satu tanda dan bukti kesempurnaan keimanan seorang mukmin. Kenapa demikian? Dijelaskan dalam banyak ayat Al-Quran. Kehadiran Rasulullah SAW adalah kehadiran yang membawa hidayah. Kedatangannya bukan kedatangan manusia biasa, tetapi kedatangan pembawa risalah, pembawa kebenaran, dan penyelamat umat. Kalau kita memahami bahwa kita selamat hanya kenapa? Hanya karena Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan utusannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang memahami bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan dari kebaikan-kebaikan yang saat ini dia kerjakan, kecuali karena apa? Karena diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian, di mana
baginya penderitaan kalian itu sangat berat. Dan beliau sangat menginginkan hidayah kebaikan bagi kalian. Dan Nabi Muhammad SAW sangat pengasih dan penyayang kepada umatnya. Kehadiran Rasulullah SAW adalah kehadiran sang juru penyelamat, di mana saat itu tingkah laku, pola hidup manusia begitu terbalik. Tidak ada sopan santun, tidak ada akhlakul karimah. Lalu datanglah Rasulullah SAW membawa hidayah, menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Rasulullah hadir dengan membawa ajaran mana yang harus diikuti, mana yang harus ditinggalkan. Tatkala saat itu orang-orang menyembah berhala, menyembah patung-patung, maka Rasulullah SAW hadir dengan mengajak umat manusia menyembah Allah yang satu. Saat itu kemanusiaan tidak dipedulikan. Bagaimana seorang wanita tidak dimuliakan pada masa jahiliyah, maka hadir Rasulullah SAW memberikan tempat yang istimewa bagi umat manusia, bagi para wanita, bagi para ibu-ibu. Bagaimana saat itu hanya orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki kedudukan tinggilah yang bisa menikmati kehidupan dunia. Tetapi setelah lahirnya baginda Rasulullah SAW, diutusnya Nabi Muhammad SAW, semua standar itu berubah. Tidak ada perbedaan antara umat manusia ini, kecuali hanya satu, yaitu ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itulah, karena kita tahu bahwa risalah dan misi Rasul menyelamatkan kita, dan kita terselamatkan dengan ajaran baginda Rasulullah SAW, itulah maka kita diharuskan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah banyak mencontohkan akhlakul karimah, ajaran-ajaran kebenaran, di mana Umar bin Khattab merasa sangat terselamatkan sehingga dia sadar dan dia mengakui, engkaulah ya Rasulullah yang patut dan harus aku cintai. Para ulama menjelaskan hadis mengenai Umar bin Khattab tadi. Di antaranya Al-Khattabi mengatakan, kecintaan seseorang kepada dirinya sendiri adalah kecintaan yang fitrah, sedangkan kecintaan kepada yang lain adalah kecintaan pilihan. Kita jelaskan setelah yang berikut ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, hidup cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang.
Pak, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab ketika beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saat ini aku mencintaimu lebih daripada diriku sendiri." Beliau sadar bahwa keselamatannya karena kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab membayangkan bagaimana kalau Rasulullah tidak diutus, dia terus berada dalam peradaban jahiliyah. Bahkan saat itu dikisahkan Umar melakukan tindakan-tindakan jahiliyah, di antaranya banyak menyiksa orang-orang yang dhaif. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari situlah kita kaum muslimin berhak dan patut dan seharusnya merasakan itu juga, bahwa ketika kita menghormati orang tua kita, mencintai pasangan hidup kita, menyayangi anak-anak kita, itu tidak lain dan tidak bukan karena ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita berhutang budi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu wajar kalau kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca beberapa riwayat yang menjelaskan bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Rasulullah. Di antara mereka yang bahkan tidak bisa tidur kalau tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dikisahkan bahwa Rabi'ah adalah seorang pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tugasnya menyiapkan air wudhu baginda Rasul. Rabi'ah bercerita kepada kita semuanya, dulu aku membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan air wudhu beliau. Namun saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan diriku begitu capek, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan penghargaan kepadaku. Rasulullah mengatakan kepadaku, "Sal ya Rabi'ah, ya Rabi'ah, mintalah sesuatu kepadaku, karena aku lihat engkau sudah lama mengabdi kepadaku, dan aku," kata Rasul, "harus membalas budi baikmu." Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami saat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, nanti akan aku pikirkan apa yang harus aku minta kepadamu." Akhirnya Rabi'ah berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku meminta kepadamu satu permintaan." Apa permintaannya? "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasul, aku minta sesuatu kepadamu, murafaqatak fil jannah. Aku ingin mendampingimu, bersamamu di dalam surga. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkejut, lalu bertanya kepada Rabi'ah, "Wahai Rabi'ah, siapa yang mengajarimu untuk meminta yang seperti itu?" Lalu Rabi'ah berkata, "Ya Rasulullah, terpikirkan olehku bahwasanya ketika aku meminta urusan dunia, ketika aku meminta hajat hidup di duniaku, maka itu akan segera hilang dan habis. Lalu aku pikirkan sesuatu yang tidak akan pernah hilang, yaitu aku ingin masuk surga bersamamu." Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasul, "Inni fa'ilun." Wahai Rabi'ah, aku akan lakukan. Engkau akan bersamaku di surga.
namun dengan syarat a'inni ala nafsika bikathratis sujud, namun dengan syarat wahai Rabi'ah, bantu aku untuk mendapatkan hajatmu, keinginanmu tersebut dengan banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala alias banyak solat. Hadis ini mengingatkan kepada kita bahwasanya sedekat apapun seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu karena urusan keluarga, tali keluarga atau persahabatan, namun ternyata semuanya tidak bermanfaat kalau tidak diiringi dengan ketaatan, dengan ibadah yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, wahai Rabi'ah, kalau engkau ingin mendapatkan hajatmu tersebut, maka bantu aku dengan engkau banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang lainnya dari kalangan Ansar. Orang itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wajah yang sedih, dengan wajah yang murung. Saat itu Rasulullah bertanya kepadanya, "Wahai sahabatku, mali araka hazinan? Kenapa aku lihat engkau saat ini begitu sedih?" Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika berjumpa dengan seseorang yang mungkin punya masalah, yang mungkin punya sesuatu yang dia sembunyikan, maka perlu kita tanya. Kata Rasul, "Mali araka hazinan? Kenapa aku lihat engkau begitu sedih?" Lalu sahabat dari Ansar ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ketika aku ingat denganmu, aku tidak sadar untuk berjumpa segera denganmu. Lalu ketika aku berjumpa saat ini denganmu ya Rasul, terpikirkan olehku sesuatu lagi ya Rasulullah." Apa itu kata Rasul? "Terpikirkan olehku bahwa nanti ketika aku wafat dan engkau juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan masuk ke dalam surga yang tertinggi bersama para nabi. Sedangkan aku ya Rasulullah, walaupun aku nanti masuk surga, tapi aku belum tentu bisa berjumpa denganmu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam mendengar kata-kata para sahabatnya ini, sahabat dari Ansar ini. Bayangkan, dia sangat rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia takut nanti ketika berada di dalam surga tidak menemui Rasul. Kenapa? Karena level surganya berbeda. Rasulullah bersama para nabi-nabi. Lalu saat itu Rasulullah terdiam, tidak bisa menjawab. Maka turunlah malaikat Jibril dengan membawa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. "Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa." Maka barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, lalu dia nanti akan bersama dengan orang-orang yang Allah anugerahi nikmat, dengan para nabi, dengan para siddiqin, dengan para syuhada, dan dengan para orang-orang yang soleh, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Itu jawaban Rasulullah SAW kepada sahabatnya yang tidak ingin berpisah dengan Rasulullah SAW. Catatannya, selama kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka insya Allah akan dikumpulkan, akan digabungkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Yeah. Makan. Duduk. Here. Duduk. Sit here. Duduk. Ya. I want to sit there. My brother. Hello. Oh my God. May I sit here? Yuk, duduk. Oh yes. Good. Thank you. Thank you. Orang Belanda. Makan. Congok. Makan.
Cangkang. Pempek. Kapal selam. Sempek. Kapal selam. Submarine. Submarine. Yeah. It's a part of submarine. Oh my God. Sri Kayo. Sri. Yeah. Kayo. Rich. Kaya. Rich. Mister, makanlah pempek kapal selam. Makan. Cukup? No, kapal selam. Kapal selam. No. I want to Thailand first. Alright? Yeah, Thailand. Iya, udah ngomong. Ya. Kapal selam. Kamu apa itu? Mei, lanjut makan ya. Australia. Dunia. Namo Mang Daud. Tempat tanggal lahir Pegayung. Bukan orang Belanda. Hello, brother. Brother, wong dosun ini. Nah, makan. Kawan aja nah, wong dosun. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya saat ini, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkan cinta kita ataukah sebaliknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan cinta kita sesungguhnya, tetapi kitalah umatnya yang berhutang budi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah mengatakan, "Wadidtu law anni alqa ikhwani." Sungguh aku rindu untuk berjumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat saat itu berkata, "Ya Rasulullah, awalasna ikhwanak? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu?" La, tidak, kata Rasul. "Antum ashabi." Kalian itu adalah sahabat-sahabatku, sedangkan saudara-saudaraku alladzina amanu bi walam yarawni, mereka yang beriman kepadaku walaupun mereka tidak pernah berjumpa denganku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindu kepada kita bukan karena Rasulullah butuh kepada kita, tetapi kitalah yang butuh kepada Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicintai tidak hanya oleh manusia, tetapi bahkan hewan, tumbuh-tumbuhan, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan saat itu sebuah kejadian di kota Madinah, tepatnya di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan hadis Haninu Jiz'in Nakhlah. Hadis tentang tangisan pohon korma. Apa kisahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa ketika beliau berkhutbah bersender di batang pohon korma yang sudah mati. Suatu saat ada seorang ibu yang menyiapkan mimbar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi bersender di pohon korma tersebut, beliau pun naik mimbar. Apa yang terjadi saat itu? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suara
tangisan seperti tangisan seorang bayi yang begitu kehilangan sesuatu. Ketika didengar dengan seksama, ternyata suara itu muncul dari batang pohon korma yang biasa disenderi oleh Rasulullah ketika beliau berkhutbah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasul kemudian turun dari mimbarnya, lalu memeluk batang pohon korma itu, seraya batang pohon korma itu pun diam dan tidak lagi menangis. Lalu Rasulullah SAW bisikkan kepadanya, "Wahai batang pohon korma, aku berikan kepadamu dua pilihan. Pilihan yang pertama, engkau akan kami tanam dan engkau akan berbuah sampai hari kiamat. Dan pilihan yang kedua, engkau akan kami kuburkan dan nanti engkau akan bersamaku di dalam surga." Apa yang dipilih oleh batang pohon korma ini? Ternyata batang pohon korma ini pun memilih pilihan kedua. Akhirnya dia ditanam atau dikuburkan tepatnya di samping mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saat ini kalau kita pergi ke kota Madinah, berada di Raudhah, di situ ada yang namanya tiang Madfan Jiz'in Nakhl, tiang tempat dikuburkannya batang pohon korma yang menangis. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasul bukan karena Rasul membutuhkannya, tetapi karena kitalah yang membutuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita berusaha bersama-sama mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena seseorang yang mencintai Rasul nanti akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk terus mencintai Rasul, dan mencintai Rasul ini diawali dengan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah memahaminya, pasti yang akan datang adalah rasa rindu dan rasa cinta kepada Rasul. Penutup, ada sebuah hadis yang menjelaskan ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kapan akan terjadi hari kiamat?" Rasulullah bertanya kepadanya, "Apa yang telah engkau siapkan tentang hari kiamat itu?" Sahabat tersebut berkata, "Ya Rasulullah, ma'adattu laha min kathrati salatin wa siyamin wa innama inni uhibbullaha wa rasulah." Aku tidak banyak salat kecuali yang wajib, tidak banyak puasa kecuali yang wajib, tidak banyak zakat kecuali yang wajib, wahai Rasul, tetapi aku mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah katakan, "Anta ma'aman ahbabta." Kalau begitu engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Semoga bermanfaat dan semoga kita terus berusaha mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti kita pun akan dapat bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.